saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya sayangi segenap para pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalin silaturahmi dalam rangka untuk meningkatkan produk UMKM yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Pindrang. Dan sebelumnya mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas segala suri teladan yang diberikan kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin melihat langsung sebetulnya dari pertemuan kita hari ini tidak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi kenapa ada pertemuan lagi yang kedua? Ini karena dari pertemuan yang sebelumnya kami sudah membagi kelompok-kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini termasuk kelompok A. Maksudnya kelompok A, kelompok yang sudah lebih agak siap untuk kita untuk sorong lagi, untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah itu. Jadi yang kelompok B ini bukan ditinggalkan, tetapi untuk sementara karena kan tidak bisa kita menunggu semuanya. Jadi yang kita harus support, Pemda support ini yang produknya dianggap sudah lebih siap untuk kita ini, untuk kita bantu. Nah, pada kesempatan ini kita mulai dari UMKM lokal. Ini sudah ada contoh produknya ya. Ini sudah hampir sama juga dengan bacis modelnya. Kemudian ini dapur Naira ya. Warahma. Kemudian produk apa lagi? Lanjut. Ini yang herbal. Rumah herbal ya. Dongkelor. Bukan rumah herbal ya? Nama produk nama Dongkelor. Ada yang sukun juga yang baru saya lihat. Ada yang sukun. Kemudian lanjut. Ini yang terasi. Yang mana ini? Yang terasi Mami Tito ya? Kemudian abon ikan gemas. Abon ikan gemas. Lanjut. Dapur Naira ini. Dapur Naira ini produknya sambal. Nah terus ini Marijo. Ini tadi saya telepon gitu. Ya, lanjut. Yang SMA 3 yang abon ya? Buncakalang. Ya. Lanjut. Torako. Ini ada orangnya nih. Dari Lembang ini, Bang. Kolom Lembang. Lanjut. Karasa. Ini Karasa ada orangnya. Karasa Gemilang.
Lanjut. Pase ini dari jahenya ada di sini. Oh, ada di sini. Oh, PT 11 Bintang Kreatif ya. Lanjut. Ini amun ikan tuna, kelompok wanita tani Amasangan. Orangnya yang mana tuh? Lanjut. Kelompok wanita tani bunga dahlia. Bagus. Kemudian masih ada? Ini yang terakhir ya, yang baru bergabung, kelompok amplang, ya, kerumplang, ya, kelompok amplang. Ini yang ikut kemarin di ini ya Bu ya, ikut kemarin di ekspor, bukan? Ikut. Tapi oh nggak ada sampelnya waktu itu. Ini Saki Food ya? Oke. Jadi keseluruhannya ada 14 produk yang kita coba untuk support lagi supaya maksudnya bisa bergabung lagi dengan teman-teman yang sebelumnya yang sudah masuk ke baik dia untuk ekspor, baik untuk masuk ke toko-toko modern. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pertemuan kita pada hari ini sebetulnya intinya adalah untuk pemantapan. Nah, pemantapan dalam artian sebenarnya kita ini teman-teman yang sudah masuk, ya, termasuk sebenarnya Don Keller itu sudah masuk, ya, tapi ada satu lagi yang baru ternyata sukun. Nah, ini izinnya harus diperbaiki juga itu sama dengan Don Keller. Tapi tidak masuk di sukunnya sini baru Don Keller yang masuknya sukun. Sekarang pendampingan apoteker, teman apoteker pindah kemarin Don Keller dibawa di yang pameran di Ambon. Ya. Jadi seperti ini contoh-contoh produk teman-teman yang masuk di toko modern. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah sampaikan juga tinggal Indomaret ya, Pak Kabis ya. Tapi kita sudah konfirmasi Indomaretnya sudah siap katanya. Nah itu. Nah, jadi produk kita di Pintrang itu khususnya di toko modern berada di dalam area toko-toko modern semua. Dan kami minta posisinya sedapat mungkin yang strategis, yang paling strategis yang bisa dilihat oleh pengunjung yang datang. Nah itu. Dan apa sih sebetulnya manfaatnya Bapak Ibu kalau kita masuk di toko modern? Sebetulnya kalau kita masuk di toko modern, jangan berpikir Pintrang saja. Toko modern itu jaringannya banyak. Karena dia retail yang misalnya yang nasional ya. Nah, bahkan sekarang ini tantangannya untuk teman-teman yang sudah masuk toko modern, tinggal mereka saja, mereka siap berapa untuk mensuplai. Nah itu tergantung kesiapannya kita. Kalau kita siap dalam jumlah banyak, mereka bisa mengirimkan untuk semua cabang-cabangnya. Nah itu Bapak Ibu punya jaringan se-Indonesia, bikin komitmen. Kalau 50 ya 50, tapi harus memang kontinu. Nah itu. Dan biasanya mereka melihat expirednya.
oh barang tak ini expirednya kayak kemarin donat, expirednya 3 hari Ji. Jadi dia cuma dikasih waktu. Kalau ini donat 3 hari, misalnya kayak Lilo kemarin. Nah, kira-kira Lilo mampu tidak? Karena dia drop sendiri barangnya, yaitu apakah mampu kira-kira untuk saja tamparan semuanya? Nah, mungkin pihak ownernya berpikir kalau 3 hari belum pakai sampai sana, saya belum mampu. Kayaknya saya cuma mampu wilayah Pinrang Ji, wilayah Pare Ji, tidak mampu pakai semuanya. Oke. Ya, dikasih, jadi kita cuma kasih barangnya itu untuk wilayah Pinrang dan wilayah Pare saja. Oh, silakan Bu. Silakan. Jadi seperti itu. Jadi saya lanjut Bu yang gitu. Nah, jadi waktu ditanya donatnya, karena dia punya expired masa 3 hari saja. Jadi dia bilang saya tidak mampu kalau untuk misalnya wilayah Sidrap, wilayah ini saya cuma mampu wilayah Pare saja sama Pinrang. Oke. Tapi yang dicari lagi misalnya Bacis dilihat, oh ini expirednya cukup lumayan lama. Nah Bacis ini bisa enggak untuk beberapa wilayah? Bahkan ditawarkan untuk di luar Sulawesi juga bisa, ya kalau dia mampu untuk ini. Dan ternyata dia mampu untuk memproduksi barangnya lebih banyak. Akhirnya waktu itu ya tergantung komitmennya pihak owner dengan pihak pengusaha toko modern. Nah, jadi tergantung dari ownernya sendiri, dari Bapak Ibu sendiri, berapa kira-kira kemampuan kita untuk memproduksi kita punya produk. Nah, kemudian karena tolong yang paling perlu adalah menjaga kepercayaan produsen. Nah, ini yang paling perlu. Bapak Ibu sudah dikasih rekomendasi Bupati, tolong jagalah kepercayaan Pemda, jagalah kepercayaan produknya Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai nanti sudah dipercaya, Bapak Ibu menjatuhkan kepercayaan. Ya, nah, ini susah lagi untuk bangkit karena pengusaha itu yang dipegang cuma kepercayaan pengusaha itu. Nah, kemudian biasanya toko modern itu biasanya mereka punya, Bapak Ibu sekalian, mereka biasanya punya ada semacam promo. Biasa kalau ke toko modern beli 1 dapat 1, kan biasa ada begitu promonya kalau di toko modern ya. Beli 1 gratis 1. Nah biasanya itu mereka minta kita owner tidak setiap saat sih. Biasanya di awal produknya. Saya rasa kalau kayak teh biasa juga ya Pak ya. Mau nggak yang penting kita mau ikut dengan aturan main toko modernnya. Nah itu dalam artian mungkin cuma beberapa hari ya sebagai perkenalan. Sebagai perkenalan produk tak yang baru masuk untuk masyarakat. Kan biasa masyarakat itu maunya selalu apalagi kalau barang baru pasti kan untuk bagaimana membujuk masyarakat itu mau membeli. Disitulah biasanya peranannya bagaimana peranan pemasaran. Biasanya beli 1 gratis 1 atau kena diskon. Ya kena diskon. Biasa kalau kita ke toko modern biasa bilang, Bu, kalau belanja 400.000 atau 200.000, 100.000 kelipatan itu, Ibu bisa beli ini 10.000 harganya. Ini bisa 5.000, kan biasa begitu kan? Nah itu beberapa hari seperti itu. Jadi biasanya dia minta owner mau tidak ikuti dengan mereka punya sistem pemasaran. Kalau bersedia ya itu biasanya dia terima kita. Nah yang susahnya masuk ke situ. Yang susah masuknya itu yang susah masuknya. Tapi kalau sudah masuk lagi, enak nih. Kita ini yang mainkan tak. Itu. Dan sistemnya toko modern itu jelas, pembayarannya jelas. Sistem pembayaran jelas. Insya Allah tidak akan ada kerugian kalau kita masuk di dalamnya. Ya, nah itu. Kalau orang rugi, Bapak Ibu tidak ada yang mau masukkan produknya ke toko modern. Kalau dia rugi. Nah, tapi alhamdulillah saya lihat di toko modern tambah banyak produknya. Kemudian Bapak